Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus mata kuliah Akuntansi Biaya, dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Di sini materi yang dibahas adalah penjelasan harga pokok beserta kasusnya. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan pekerjaan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, dan proyek penelitian. Berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi atau BBBL dan BTKL yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan dan pesanan tersebut. Total biaya produksi pesanan, harga pokok per unit pesanan, total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Apa aja sih tujuan job order costing? Tujuan penggunaan job order costing ini untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Selanjutnya ada manfaat dan karakteristik. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Yang ketiga, produksinya terputus-putus. Yang keempat, produk yang telah selesai langsung diberikan kepada pemesan. Nah, pencatatan metode harga pokok pesanan seperti yang kita lihat di sini, akuntansi biaya bahan baku yang A untuk pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, utang usaha atau kas. B untuk penggunaan bahan baku, barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Kedua, akuntansi biaya tenaga kerja untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terutang, gaji dan upah, upah dan gaji dan upah. B untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Selanjutnya gaji dan upah. Nah, itu adalah pencatatan metode harga pokok pesanan yang akuntansi biaya bahan baku dan akuntansi biaya tenaga kerja. Selanjutnya pencatatan metode harga pokok pesanan lanjutan. 3. Akuntansi biaya overhead pabrik. Untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya macam-macam biaya. Yang B untuk mencatat pembebanan BOP, barang dalam proses biaya overhead pabrik, BOP yang dibebankan. C. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan, BOP sesungguhnya. Pencatatan masih sama. Yang keempat, ini ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses itu juga meliputi kayak BDP, biaya bahan baku, BDP, biaya tenaga kerja langsung, BDP, biaya overhead pabrik. 5. Barang jadi. Persediaan barang jadi ini juga ada persediaan barang dalam proses. 6. Pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini ada persediaan barang jadi, penyerahan barang kepada pemesan, kas atau piutang, dan juga ada penjualan. PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit Rp 750, lebih mahal dari BB yang biasa dipakai
Rp600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal dan akan dibebankan kepada pesanan ini, biaya TKL per unit produknya ini adalah 400. Tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp 450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dari PT Buana. Di mana di sini ada BBL-nya itu total biayanya itu 750.000, sedangkan biaya per unit itu Rp 750. Nah, sedangkan TKL total biayanya itu 400.000, biaya per unitnya itu 400. BOP atau 112,5% dari TKL ini 450 di total biaya, dan sedangkan biaya per unitnya ini adalah 450. Jadi total dari penjumlahan dari BBL, TKL dan BOP ini adalah 1.000 atau Rp1.600.000. Sedangkan dari per unit totalnya adalah 1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Diminta yang pertama ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan PT Buana. Jawabannya, mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan dari PT Buana dalam proses 1.600.000, di mana BBL-nya itu 750.000, BTKL dikurang 400.000, BOP 112,5% dari TKL dikurang 450.000. Untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dijual dengan harga 400 per unit. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak adalah Rp80.000 dari Rp400 kali 200 unit. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya atas barang rusak, di mana keterangannya ada barang rusak, barang dalam proses. Nah, barang rusak ini didebit 80.000, sedangkan barang dalam proses ini dikredit 80.000. Pekerjaan yang sudah selesai 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan, di mana 1.520.000 atau dalam kurung 1.600.000 dikurang 80.000. Nah, pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Keterangannya ada beban pokok penjualan atau BPP, ada juga barang dalam proses, di mana BPP didebet 1.520.000, sedangkan barang dalam proses dikredit 1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana Rp 1.900 dalam kurung 1.520.000 per 800 unit, lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya Rp 1.600. Adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak atau dalam kurung 200 dikali 1,6 juta per 1.000 sama dengan 320.000 setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak Rp 240.000 atau dalam kurung 320.000 dikurang 80.000. Berikut adalah perhitungan atas barang yang rusak tersebut, di mana total biaya barang yang rusak ini adalah 320.000, di mana 200 dikali 1,6 juta per 1.000. Nilai penjualan barang yang rusak 80.000, di mana 200 dikali 400.
Pembebanan ke BOP 240.000. Ayat jurnal yang dibuat, keterangannya barang rusak di debit 80.000, BOP-nya di debit 240.000, BDP-nya di kredit 320.000. Barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang telah dicatat, keterangannya kas di debit 80.000, barang rusak di kredit 80.000. Barang yang rusak dijual pada harga kas di debit 82.50, 82.050, sedangkan BOP 112,5% dari TKL, di kredit 2.050. Barang rusak di kredit 80.000. Biaya produksi yang terjadi, Rp 1.520.000 untuk 800 unit atau dalam kurung 200 unit rusak. Ayat jurnal atau harga pokok unit yang tidak rusak 1.520.000 dalam kurung 16 juta dikurang 80.000. Ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak, di mana barang jadi itu di debit 1.520.000, BDP di kredit 1.520.000. Terima kasih telah menonton video ujian tengah semester saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.